desa Sumberjati, malam bukan sekedar gelap. Ia hidup. Ia bernafas. Ia membawa bisikan-bisikan dari dunia yang tak terlihat. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membuat tanah desa berbau basah. Angin yang berhembus di antara rumpun bambu menggerakkan daun-daun, menimbulkan suara lirih seolah ada yang berbisik. Bayangan-bayangan samar menari di sudut-sudut pandang, membangkitkan rasa ngeri yang membekas sampai tulang. Di tengah desa, di sebuah rumah kayu reot yang hampir roboh, Mbah Wiryo memulai ritualnya. Lelaki renta itu mengenakan kain hitam lusuh, tubuhnya kurus tinggal tulang, wajahnya dipenuhi keriput yang tampak kian dalam di bawah cahaya obor. Dengan suara bergetar, ia membacakan mantra kuno dalam bahasa Jawa halus, bercampur dengan bahasa yang lebih tua, tidak dikenali. Di hadapannya, sesajen tersusun rapi, kepala ayam hitam, kemenyan, bunga setaman, dan segenggam beras kuning. Enderek langkung, kawula nyuwun pangabekten. Enderek langkung, kawula nyuwun. Gundhul gondal dandul, kapareng rawuh. Dari balik asap kemenyan yang menggulung, muncul bayangan mungil. Tubuhnya kecil, gundul, kulitnya keabu-abuan seperti abu kayu, matanya kosong tanpa bola mata, hanya lubang hitam yang menembus kehampaan. Tuyul itu menari-nari di atas lantai, ketawa melengking, menyeringai menampilkan gigi-gigi kecil berwarna hitam. Mbah Wiryo mengangguk puas. Ia telah berhasil. Keesokan harinya, desa Sumberjati geger. Bu Minah yang biasa menjual sembako, kehilangan seluruh uang tabungannya. Pak Rahmat, peternak kambing, mendapati kandangnya kosong, kunci gembok tak rusak, namun kambing-kambingnya lenyap tanpa jejak. Desa mulai berbisik-bisik. Mungkin Westeko tuyul iku, kata orang-orang. Namun di antara mereka, ada satu yang menolak percaya, Bayu. Bayu adalah pemuda sederhana, baru kembali dari kota setelah bertahun-tahun merantau. Ia lebih percaya logika daripada cerita mistis. Ia menganggap semua itu hanya kebetulan. Warung kopi milik orang tuanya, tempat berkumpulnya warga desa, menjadi saksi bisu obrolan ketakutan yang melanda. Tapi malam itu, saat Bayu sendiri di warung, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gelas-gelas bergerak sendiri, pintu berderit walau tidak ada angin, dan suara cekikikan kecil, melengking, terdengar dari balik meja kasir. Bayu mendekat. Tidak ada siapa-siapa, tapi uang hasil jualan hari itu lenyap begitu saja. Bayu bercerita kepada sahabat masa kecilnya, Sari. Sari, seorang gadis desa yang dikenal punya mata batin setengah terbuka, percaya ada sesuatu yang sangat salah. Mereka memutuskan menemui Mbah Marni, nenek tua yang tinggal di ujung desa. Orang bilang, Mbah Marni dulunya seorang dukun putih, penolak santet dan makhluk halus. Mbah Marni menyambut mereka dengan mata tajam dan suara parau. Aku wis krungu kabar, sing tek endelop, iki dudu tuyul biasa. Iki, gundul gondal dandul. Deweke ora mung enjuk, nanging gawe sengsara. Bayu dan Sari merinding. Tuyul ini bukan sekadar pencuri. Ia membawa kehancuran. Mbah Marni memberi mereka satu-satunya senjata, garam kasar, tanah kuburan kering, dan mantra pelindung yang harus dibaca saat tengah malam. Namun, ia memperingatkan, aja sembrono, Gusti Allah orang ngijini manungsa dolanan karo sing ora sak mestine. Malam itu, Bayu dan Sari berjaga di warung. Di sudut ruangan, mereka membentangkan garam berbentuk lingkaran perlindungan. Segala lampu dipadamkan. Mereka menunggu. Jam menunjuk pukul 12 malam. Dari balik kegelapan, terdengar cekikikan itu lagi. Pelan,
lalu semakin keras. Benda-benda di warung mulai bergerak sendiri. Bayangan kecil berlari di antara meja-meja. Bayu, dengan tangan gemetar, membacakan mantra. Sari menggenggam tanah kuburan, siap melemparkannya. Tiba-tiba, tuyul itu muncul. Tubuhnya kecil, gundul, dengan gigi menghitam berjejeran. Ia menatap mereka dengan sorot kosong. Bayu melemparkan garam. Tuyul itu menjerit. Tubuhnya berasap, namun ia tidak hilang. Ia berlari keluar, melesat ke arah hutan bambu. Pagi harinya, Bayu dan Sari menemui Pak Lurah. Mereka menceritakan semua yang terjadi. Pak Lurah, yang awalnya skeptis, akhirnya mempercayai mereka setelah kehilangan uang kas desa. Pak Lurah mengumpulkan seluruh warga. Desa Sumberjati mengadakan ruatan massal. Di alun-alun kecil, mereka menggelar ritual pembersihan, dipimpin oleh sesepuh desa dan Embah Marni. Namun malamnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Api menyala di beberapa rumah. Barang-barang beterbangan sendiri. Orang-orang melihat bayangan-bayangan kecil berlarian di atap rumah. Anak-anak menangis ketakutan. Tuyul Gondal Dandul marah. Setelah kejadian ruatan yang gagal, Bayu dan Sari tahu mereka harus menghadapi sumber kekuatan Tuyul Gondal Dandul secara langsung. Mereka mendatangi Embah Marni kembali. Dengan suara berat, Embah Marni berkata, "Kowe kudu menyang alas Wonomarto. Ingkana, ana papan dilarang mlebu kuburan kuncen lawas. Nangkono, dalang sing reksa tuyul iku ngiket kekuatan makhluk iki." Malam itu juga, Bayu dan Sari berangkat. Berbekal obor, tanah kuburan, dan garam kasar, mereka menyusuri jalan setapak menuju hutan terlarang. Angin malam menusuk kulit. Suara burung hantu dan sesekali lolongan anjing kampung mengiringi langkah mereka. Sesampainya di dalam hutan, mereka menemukan sebuah cungkup tua, hampir roboh, ditutupi lumut tebal. Di dalam cungkup itu, ada makam kecil, dengan nisan tanpa nama, dibalut benang hitam. Di atas nisan, sebuah boneka kayu diletakkan. Kepalanya gundul, mulutnya terukir cekikikan. Sari bergetar melihatnya. "Inilah boneka pengikat jiwa tuyul itu," bisiknya. Mereka menaburkan tanah kuburan di sekitar cungkup, lalu mulai membakar boneka itu dengan api dari obor. Saat api menyala, bumi berguncang ringan. Dari kegelapan, muncul suara jeritan mengerikan. Tuyul itu kini tampak lebih jelas. Tubuhnya membesar, wajahnya mengerut ganas, giginya bertaring tajam. Ia berlari ke arah Bayu dan Sari. Bayu dengan sigap membacakan mantra dari Embah Marni. "Saking kawula Gusti, kawula nyuwun tulung, kabutuhaning manungsa sirna tanpa cilaka." Tuyul itu menjerit kesakitan. Api dari boneka mulai menjalar ke tubuh makhluk itu. Ia berlari ke sana kemari, berusaha memadamkan api yang tak kasat mata itu. Tapi semakin ia berlari, semakin tubuhnya menghitam, meleleh menjadi cairan hitam kental yang berbau busuk. Dalam pekikan terakhirnya, Tuyul Gondal Dandul menghilang, hanya menyisakan bayangan kabut pekat yang segera tersapu angin. Hening. Bayu dan Sari saling memandang. Mereka tahu, perang melawan makhluk itu telah selesai. Pagi hari, suasana desa berubah. Orang-orang bangun dengan perasaan ringan. Uang, emas, ternak, semua yang hilang perlahan kembali ditemukan, seolah tidak pernah hilang sama sekali. Pak Lurah mengumumkan bahwa Sumberjati kini bersih dari gangguan gaib. Warga menggelar syukuran kecil. Gamelan desa kembali dibunyikan setelah sekian lama sunyi. Namun, di balik senyum Bayu dan Sari, ada rasa waspada.
Karena di suatu malam berikutnya, saat Bayu sendirian di warung, ia mendengar kembali cekikikan kecil, sangat pelan, seperti suara anak kecil di antara deru angin malam. Bayu menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia hanya menatap jauh ke dalam kegelapan desa, sembari membatin. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar hilang, termasuk mereka yang datang dari sisi gelap. Suara gamelan desa bergaung lirih di kejauhan, seolah meninabobokan semua kenangan tentang malam-malam kelam itu. Tapi Bayu tahu, sesuatu mungkin saja masih mengintai. Cerita ini belum benar-benar berakhir.